Baik, terima kasih. Saya melengkapi saja. Jadi gelar perkara khusus hari ini diharapkan supaya segala kebuntuan, terutama dari sisi kepentingan para tersangka, harus cair hari ini. Karena namanya gelar perkara itu selain memenuhi keinginan para pihak, terutama pihak tersangka, juga untuk memenuhi tanda tanya besar di publik tentang status ijazah Jokowi yang disebut-sebut palsu. Dan karena itu, dalam kaitan dengan gelar perkara ini, kami akan minta supaya ada satu kesempatan khusus di mana penyidik memeriksa secara konfrontasi antara tersangka dan Jokowi sebagai saksi korban, khusus tentang ijazah yang disebut-sebut sebagai palsu ini, karena selama ini kan tidak pernah terbuka. Dan di dalam perpol tentang gelar perkara itu, pasal 24 mengatur mengenai pemeriksaan konfrontasi antara saksi dengan saksi atau saksi dengan tersangka. Dan dalam hal ini kami minta saksi korban atas nama Joko Widodo supaya diperiksa, dikonfrontasi dengan para tersangka, karena dalam keyakinan para tersangka ijazah Jokowi itu disebut palsu. Ini dua kubu yang bertolak belakang sangat jauh. Momentum dalam gelar perkara khusus ini diharapkan supaya ada ruang untuk dipertemukan tersangka dengan saksi korban. Saya kira itu saja. Mungkin teman-teman bisa. Silakan Gafur. Saya tambahkan ya rekan-rekan media. Jadi terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, dari sisi materi gelar perkara, tentu yang pertama kami minta kepada penyidik Polda Metro Jaya adalah adanya kepastian hukum terkait dengan objek ijazah Pak Joko Widodo yang katanya sudah disita berdasarkan pasal 39 KUHP. Kenapa perlu kepastian? Karena antara pernyataan Pak Joko Widodo kemudian dengan pernyataan Polda Metro Jaya ini kan tidak sinkron, ya. Dan hak tersangka adalah tersangka perlu mengetahui dengan barang bukti apa mereka ditetapkan sebagai tersangka. Dan ditunjukkan hari ini kepada perkara tersangka itu, ini adalah forum hukum, ya. Ini forum proses due process of law, kemudian ini pro justisia. Jadi penyidik perlu memberikan ruang kepada kami, para kuasa hukum dan kemudian tersangka, untuk bisa melihat objek ijazah yang katanya milik Pak Joko Widodo, supaya semua menjadi clear. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan barang bukti pembanding. Ijazah Pak Joko Widodo berdasarkan hasil laboratorium forensik, itu disebut identik dengan ijazah pembanding. Tentu hari ini kami juga ingin mempertanyakan dua hal. Dari sisi formilnya adalah terhadap ijazah pembanding itu adalah ijazahnya siapa? Apakah si Agus, si Tono, si Mira, si Andi, dan siapa yang disita? Kemudian apakah ijazah pembanding itu juga disita secara sah oleh Polda Metro Jaya? Dan dari sisi keabsahan juga berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2009 tentang laboratorium forensik, maka terhadap barang bukti pembanding atau dokumen pembanding perlu dinyatakan otentik, perlu dinyatakan absah oleh pihak yang mengeluarkan, yaitu pihak UGM. Kami minta dari penyidik Polda Metro Jaya supaya memberikan klarifikasi dan menunjukkan sisi formalitas daripada barang bukti pembanding yang disita itu, apakah 4 ijazah, 5 ijazah, atau 3 ijazah yang dijadikan sebagai dokumen pembanding dinyatakan absah tidak oleh Universitas Gadjah Mada. Kenapa itu penting? Karena penyidik tidak bisa mengambil barang bukti pembanding dari siapa saja. Tidak bisa mengambil dari jalan, tidak bisa orang siapa saja dipanggil untuk mendatangkan ijazahnya di sini kalau tidak pernah dinyatakan sah barang bukti itu oleh otoritas yang mengeluarkan barang bukti itu. Teman-teman Pak Joko Widodo termasuk para kuasa hukumnya kan selalu menganalogikan ini seperti mata uang. Mata uang kalau sudah dinyatakan sah oleh Bank Indonesia, berarti sah. Tapi mereka lupa bahwa pembuktian mata uang berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang itu yang diduga beredar palsu baik dalam sistem perbankan maupun di dalam sistem transaksi, itu harus disita dulu oleh Bank Indonesia, kemudian dicek, yaitu fisik umum dan fisik khususnya. Fisik umum itu seperti Dewan Gubernur yang tanda tangan, kemudian juga fisik khususnya itu misalnya seperti benang, desain atau pola mata uang tersebut. Nah, ini yang selama ini ijazah Pak Joko Widodo kan tidak pernah dinyatakan asli oleh UGM. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo dan tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. Tetapi keluar dari otoritas
Universitas Gadjah Mada adalah Pak Joko Widodo adalah alumni. Kami merasa bahwa pernyataan UGM itu tidak menjawab hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Tifa. Karena yang dijawab oleh UGM hanyalah proses akademik. Sementara yang mereka persoalkan berdasarkan pasal 263 ayat 1 KUHP, yaitu diduga ijazah tersebut palsu, fisiknya palsu. Seharusnya UGM menarik ijazah Pak Joko Widodo, membentuk tim khusus investigasi untuk memeriksa ijazah tersebut. Kalau kita mau menyamakan dengan pemeriksaan mata uang oleh Bank Indonesia. Dan yang terakhir, penyidik Polda Metro Jaya juga kami minta supaya ada pernyataan keabsahan terhadap ijazah pembanding. Karena tidak mungkin ijazah pembanding itu kalau tidak sah atau kalau absah berarti kita bisa percaya hasilnya. Tetapi kalau diambil dari orang sembarangan, kemudian tanpa pernyataan absah dari pihak otoritas yang mengeluarkan ijazah tersebut, berarti kami pertanyakan kebenaran material daripada bukti pembanding. Jangan sampai bukti pembanding itu misalnya mohon maaf diduga dibuat di pasar pramuka, kemudian juga diuji sebagai barang bukti pembanding, ya tentu identik dengan yang punya ijazah yang juga diduga dibuat di pasar pramuka. Oleh karena itu kami minta kepastian terkait dengan bukti dokumen pembanding. Itu tambahan dari saya, mungkin Bu Kurnia saya tambahkan.